Mapala ini sempat ada lah beberapa berita ya, mengikuti apa kalau ini pendidikan dasar sampai meninggal lah. Kok bisa seperti itu, kenapa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nuansa Lampung dengan saya Satrio Cahyo di sini. Nah, sekarang saya berada di Universitas Mitra Indonesia di Kota Bandar Lampung. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber ya kan, yang merupakan mahasiswa dari kampus ini. Sekarang kita coba minta dia perkenalkan diri. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama gue Miftah Al-Azhar. Gue salah satu mahasiswa di kampus Universitas Mitra Indonesia. Di sini gue ambil prodi Sistem Informasi, Fakultas Komputer di Universitas Mitra Indonesia. Sekarang kalau boleh tahu, kita semester berapa di sini? Nah, kebetulan gue ini sekarang udah menjak semester 2. Oh, semester 2. Iya. Semester 2. Gimana kuliah di kampus ini kira-kira? Ya, kalau bisa gue bilang kuliah di sini enjoy sih ya, santai. Iya. Terus ya dengan mahasiswa-mahasiswanya yang enak-enak aja sih gitu, nggak ada aneh-aneh. Nah, ini saya lihat Miftah ini pakai slide orang-orangnya. Ini apa nih maksudnya? Nah, buat yang belum tahu, ini sebagai identitas atau tanda pengenal bagi mahasiswa yang mengikuti UKM. Nah, UKM itu masuk Cipta Alam atau biasa disebutnya itu Mapala. Oh, jadi ikut organisasi Cinta Alam ya? Iya, organisasi Cipta Alam. Cinta Alam. Kenapa Miftah milih Cinta Alam? Apa Mapala ya? Nah, kalau disebutnya Mapala. Mapala ya, mahasiswa Cinta Alam. Iya. Kenapa memilih Mapala? Kenapa memilih Mapala? Sebenarnya kalau kita nyebutin alasan secara spesifik ya, kalau gue nggak ada alasan tertentu, cuman karena memang merasa inilah yang cocok di gua gitu. Karena pasti setiap orang kan beda-beda alasannya gitu. Tapi kenapa gua masuk Mapala? Ya menurut gua Mapala itu udah cocok untuk gua gitu. Udah pas dengan passion gua gitu. Itu. Berarti ya karena kalau Mapala ini kan identiknya kayak naik gunung ya. Nah, ya menjadi ke alam lah ya. Ya. Tapi apakah di Mapala itu cuma tentang mendaki gunung atau ada yang lain? Nah, kalau untuk orang-orang awam ya, terutama ya, memang yang mereka tahu itu satu orang-orang Mapala, anak-anak Mapala itu mendaki gunung, katanya kan main ke pantai atau kegiatan alam lain. Nah, itu sebenarnya itu udah benar sih masuk ke bagian kita juga. Tapi ya yang sebenarnya Mapala itu dia yang memang orang yang terlatih, terus juga dia berkompeten dalam suatu bidangnya, dalam divisinya gitu kan. Nah, kalau misalkan kita membahas soal kita di alam, gunung hutan atau perairan atau apa ya bahasanya itu tebing atau rock climbing, itu biasanya kalau di Mapala atau Cipta Alam itu dia masuk ke sebuah pendivisia atau bidang gitu kan. Jadi anak-anak Mapala ini setelah dia masuk Mapala ini dia mau kemana bidangnya gitu. Nah, misalkan ada dari anggota A, dia minat di gunung hutan. Ya udah, jadi sebagai anggota dan selaku beberapa pengurus mungkin akan mengarahkan dia ini gitu. Nah, atau ada yang tertarik di rock climbing atau di arung jeram. Nah, itu ada lagi gitu pembagi divisinya seperti itu. Berarti ya Mapala itu bukan tentang naik gunung aja. Bukan. Di dalam itu kita bisa banyak belajar. Apa divisi dari ya? Ya, itu masalah divisi ya. Rock climbing itu apa? Nah, kalau rock climbing itu ya dia panjat tebing. Nah, gitu. Arung jeram ya, ada gunung hutan. Habis itu kalau ada lagi speleologi, itu apa ya kayak ekspedisi goa gitu. Oh, ekspedisi goa ya. Itu bermacam-macam. Di setiap Mapala itu beda-beda juga divisinya. Nah, kebetulan di Mapala Mitra ini dia ada divisi khusus yang memang apa ya bisa gue bilang itu spesial. Karena kalau secara gue lihat di Mapala itu jarang ada. Nah, divisi namanya FO. FO itu manajemen organisasi. Oh, manajemen organisasi. Iya. Kenapa gue bilang di Mapala Mitra itu unik divisi ini? Karena gini, secara kehidupan, apa yang kita alami selama kita belajar menjadi mahasiswa dan apa yang kita hadapi nanti di kehidupan realita, itu bisa kita pelajari gitu di MO ini gitu. Karena divisi MO ini. Iya. Karena ada kata manajemen di situ kan. Manajemen ini kita tahu lah kan, kita mengatur, kita mengelola,
kita membuat sebuah rencana untuk diri kita gitu kan. Terus ada kata organisasi, ya organisasi kita tahu kan, sekumpulan orang atau lebih yang punya tujuan yang sama. Jadi kalau kita gabungin dua kata itu, ya kita mengelola, mengatur sebuah perkumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama, kan kayak gitu. Kita ambil sederhananya kayak gitu. Nah, kenapa gue bilang spesial? Karena menurut gue gini, di saat orang itu udah satu arah, satu jalan, satu pikiran, sekumpulan orang ini, apapun yang bakal dilakukan itu pasti bakal selesai gitu. Kayak gitu. Berarti di Mapala Mitra ini Mapala Mitra ya? Mapala Mitra. Mapala Mitra Lampung. Di Mapala Mitra ini ada selain apa tadi? Ada gunung hutan, ada rock climbing. Nah, yang paling ini spesial menurut gua itu MO. Ada MO. Ya? Ada MO. Manajemen organisasi. Iya. Artinya ya kita bisa belajar tentang ya seperti kata Mitra tadi. Iya, iya. Kita belajar tentang realitas setelah iya benar. Wisuda. Ya, tapi artinya selama berorganisasi seru ya berarti ya saya di Mapala yang dengan kegiatan ya tentang divisi MO, gunung hutan gitu ya kan. Intinya selama kita menikmati proses itu seru. Karena yang gue lihat sekarang ini ya, banyak orang itu takut dengan kehadiran Mapala gitu. Takutnya bukan kehadiran dengan sosok orang-orang ini pertanyaan menarik. Nah, iya itu. Oke, jadi kan kita ini kan sebenarnya ya Mapala ini sempat ada lah beberapa berita gitu kan mengikuti apa kalau ini pendidikan dasar sampai ya sampai meninggal lah kok bisa seperti itu, kenapa gitu? Oke, jadi gua jelasin dulu ya. Sebenarnya Diksar itu pendidikan dasar itu dia ya sesuai dengan namanya. Jadi calon-calon anggota ini dia dididik. Setelah dia dididik, ya dididik hal yang paling dasar dulu dalam Mapala ini gitu loh. Ya terutama di Mapala Mitra ya kan. Nah, kenapa gue bilang tadi itu spesial di PCMO tadi itu? Nah, di saat ada apa ya hal kayak gini lah, kita konsepin, kita manajemen, kita olah gitu kan. Seperti apa konsepnya, caranya gimana gitu. Nah, supaya acara yang kita bikin ini itu benar-benar rapi ya, meskipun ada beberapa misikan, tapi kan dia nggak terlalu fatal gitu. Nah, kenapa balik lagi ke pertanyaan Mas Adi, apa yang mengenai korban jiwa ya? Ada orang yang meninggal, macam yang meninggal. Menurut gua itu tuh bukan apa ya, bukan anggota Mapala menurut gua. Dia anggota Mapala memang dia ada namanya, ada identitas, tapi dia tuh menurut gua oknum yang memang ada niat tertentu, niat terselubung. Karena kalau memang dia anak Mapala, dia ngerti kode etik, gitu loh. Karena di kode etik pencipta alam itu di nomor 4 itu ada menghargai tata kehidupan sesama masyarakat dan apa ya pokoknya kita itu menghargai tentang kehidupan gitu, menghargai kehidupan yang ada gitu. Nah, kalau dia sampai ngebunuh orang, sampai ngebunuh orang mati, itu kan berarti dia nggak menghargai kehidupan orang. Menurut gue kayak gitu. Nah, kenapa tadi gue bahas lagi ke MO? Jadi gini, terkadang misalnya dia ada beberapa konsep. Misal, calon anggota ini mau daerah kemana? Misal dia lagi di perjalanan, mau daerah kemana? Nah, selama dia di zona Diksar, mereka udah apa gitu? Kan nggak mungkin. Mereka udah di zona Diksar, panitianya nggak bingung, kan kayak gitu kan? Nah, jadi disinilah terkonsep. Disinilah diolahnya manajemen itu kan, dipakainya manajemen itu. Oh yaudah, jadi selama mahasiswa calon anggota ini di zona Diksar, mereka ini nanti diberi materi diberi materi tentang apa itu etika, misalnya apa itu pola pikir, apa itu jiwa korsa. Nah, di spesialnya Mapala Mitra ada pada dasar itu yang harus kita terapin. Oh, berarti kita harus memahami pada dasar itu. Nah di Diksar itu rata-rata ya hampir setiap Mapala, entah itu Cispala, entah itu Mapala atau itu KPA, itu biasanya selama pendidikan dasar mereka nerapin satu pola pikir, gitu kan. Kedua mengenai mental, ketiga etika, dan terakhir jiwa korsa. Nah biasanya empat hal itu disatukan di Diksar ini. Nah terutama di Mapala Mitra, empat hal ini itu sakral, apalagi di zona Diksar. Di dalam pendidikan dasar itu harus benar-benar diterapin, diberi materi ke calon anggota, terus itu diaplikasikan, gitu kan, realisasikan gitu. Supaya apa? Karena gini, biasanya calon anggota ya kita biasa dengar ya ada orang-orang tuh jangan masuk Mapala. Ya iya. Masuk Mapala itu kita
nanti disiksa. Iya, pasti ada kayak ada kekerasan. Kan ya harusnya kan ya artinya kalau mapala itu mengajarkan tentang pola pikir, tentang apa tadi Jual korsa, artinya kan dia ya memang mendidik benar-benar mengajarkan gitu. Iya. Tapi kok bisa dibuat sampai itu tadi dan membuat nama mapala itu jadi rusak, jadi jelek gitu. Iya. Mau masuk mapala itu jadi takut ya kan. masalah gitu ya kan, itulah dia kan padahal kan ya artinya ya gimana kalau udah sampai meninggal gitu ya kan, ada apa yang udah dilakukan itu bisa nah mungkin itu apa ya, lebih kita bercita terhadap korban-korban memang yang ada yang meninggal. Iyalah kita lah ya mungkin gini mungkin orang ini atau panitia ini mungkin dia apa ya, nggak ngikutin konsep atau malah dia ini ambil alih sendiri gitu. Tapi kalau misalnya di sana itu ada kayak SOP nggak sih, standar? Ada. Nah, ini loh kita ambil logika dia kan. Ada pendidikan TNI kan, pendidikan polisi. Iya. Jadi kan pendidikan mereka keras-keras kan. Iya. Nggak ada yang berlembut. Tapi apa hasil mereka setelah itu? Paling TNI ya kan? Iya, apa hasil mereka setelah pendidikan itu? Mereka jadi, mereka terlatih, mereka dilepas di mana aja mereka jadi gitu kan. Nah, harapannya di Diksar itu kayak gitu loh. Jadi misalkan calon anggota ini memang harus dibuat ini, mereka tuh tertekan, ya ada posisi mereka tertekan, mereka merasa kayak nggak nyaman gitu di dalam Diksar ini. Tapi saat panitia juga harus tahu batasan. Gitu. Tadi kan iya. Standar ininya ya. Ada standarisasinya. SOP-nya ya. Makanya dia ya itu tadi kan kalau kondisi sampai meninggal ya karena ada SOP tadi. Ada SOP tadi. Ya kita tahu lah batasan manusia itu sampai mana gitu loh. Ya nggak mungkin manusia ini orang ini udah capek, udah lelah, kita paksa-paksa ya hal yang buruk tuh pasti bakal terjadi gitu loh. Ya contoh kematian tadi itu kita nggak tahu kan. Nah kalau udah kematian, ya yang rugi siapa? Satu pihak kita ya kan, nama kita jadi jelek. Dan yang paling menerima itu pasti keluarganya. Iya pasti kan. Ya karena gimana ya? Ya kan mereka menyuruh anak untuk kuliah itu ya untuk kuliah belajar. Iya. Dia organisasi. Ternyata hasilnya kayak gitu. Nah itu. Nah jadi untuk beberapa pecinta alam ya, cuman mapala atau kepala. Ya menurut gua kalau memang kita di sana itu usaha itu termanajemen, terkonsep gitu ya. Karena kalau misalkan kita di sana itu dengan niat tertentu, kita ini pengen apa ya, menyiksa orang, itu udah salah, itu udah fatal. Niatnya itu bukan untuk mendidik lagi, tapi memang tadi itu menyiksa orang. Itu udah beda tujuan. Nah, gua yang udah ngalamin Diksar, memang gua jujur, gua nggak bohong. Kalau Diksar itu memang kita tertekan, kita lelah, kita terlalu banyak pikiran. Gimana caranya kita nih selesai dan beres dengan Diksar ini. Tapi apa yang gua alamin sekarang, apa yang udah gua lewatin dengan Diksar itu udah gua rasain. Kalau gua main Diksar, gua nggak tahu rasanya gimana. Di saat gua tertekan, gua harus disuruh berpikir, menjaga mental gua, gitu kan. Gimana caranya fisik gua tetap sehat gitu kan, meskipun dengan segala macam konflik yang ada di situ gitu. Nah, pengalamannya setelah gue garis Diksar, ya gue mengalami kehidupan ini kan, perkuliahan. Ya gue bisa gimana ya, gue bisa mandiri sendiri gitu. Gue tahu gue ini mau sedang menghadapi masalah kayak gini. Misal contoh, gue ada masalah sama dosen perkara nilai. Ya kalau gue mikir kayak gini, kalau gue bisa melalui Diksar yang sesulit itu, pasti ini bisa gue lewatin. Hal kecil itu loh. Karena udah dilatih ya kan. Iya. Di Diksar itu ya kan. Iya. Untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah itu kenapa gue bilang di Mapala Mitra Lampung ini divisi MO itu spesial. Karena itu tadi dia berkita langsung dengan kehidupan kita gitu. Ya memang iya kita ada bidang itu dialami langsung. Tapi itu menurut gua itu hal yang kesekian. Di saat kita udah bisa mengolah ataupun menerapkan MO tadi itu, menurut gua hal kayak penyebutan, work climbing atau orang itu bisa kita selesaikan dengan mudah kayak gitu. Nah, jadi mungkin ya setiap mapala mungkin beda-beda ya. Ada yang mereka Diksar yang memang kejam-kejam benar bahasa gitu kan, ada yang mereka enak-enak benar. Itu beda-beda setiap mapala gitu kan.
Tapi intinya mereka di Diksar itu memang mendidik, memberikan materi-materi kepada calon anggota, gimana mereka ini nanti setelah menjadi mapala, menjadi anggota mapala gitu. Nah, karena yang gue lihat sekarang ini itu banyak anggota mapala yang FOMO gitu. Mereka tuh cuma hanya sekedar pengen tahu aja. Pengen ikut-ikutan ataupun ya pengen tahu mapala itu apa sih gitu. Naik gunung. Ya itu karena pemandangan. Pikir orang tahu kan kayak gitu. Ya setelah turun sampah di bawah. Jadi gimana ya? Mereka aja nggak bisa menerapin dalam kode etik pencipta alam gitu. Namun kedua, kalau kita memang mau masuk mapala, ini yang memang mau masuk mapala ya, itu pahami dulu kode etik pencipta alam, gitu loh. Ya itu kan udah disahkan gitu loh, udah mereka melalui musyawarah gitu kan. Nggak mungkin lah musyawarah itu nggak dibikin secara lanjut kan, pasti ada. Tanggal resminya. Iya benar. Kenapa dibuat kode etik ini? Kenapa dibilangnya? Karena banyak orang yang gue bilang tadi tuh ya, mahasiswa yang memang itu hanya sekedar penasaran. Jadi di saat mereka, gue mau sama apa biar gue bisa main-main ke gunung, main-main ke laut, gitu kan, ke alam, gitu kan. Nah, setelah biasanya banyak yang cut ataupun yang berhenti itu setelah diksar, pas diksar perjalanannya itu. Nah, sedangkan itu bagian dari menurut gue bagian dari proses itu loh. Proses kita untuk menjadi anak mapala, kota mapala. Karena yang tadi gue bilang kan ya, seru gak sih gitu kan di mapala? Ya gue bilang seru, gue bilang asik. Kenapa? Selama kita menikmati proses itu. Memang kalau kita bicara soal proses, berat lah gitu kan. Banyak rintangan gitu kan. Proses itu ya emang ya pasca proses itu ya emang. Iya. Nah, rata-rata orang yang penasaran itu selalu gue ternyata di mapala bisa masuk gitu kan. Ternyata gue waktu diksar gue disiksa lah gue dibikin capek, gue dibikin gak enak katanya nanti ya itu karena kan itu mereka nggak memikirkan jangka panjangnya. Nah, kenapa gue masih bertahan di mapala? Ya, gue jujur gue diksar juga merasa capek kan. Ya gue tuh aduh kok kayak gini sih, apa sih gue alami ini gitu kan. Kenapa gue memilih masuk mapala? Tapi setelah gue jalani itu dengan sungguh-sungguh gitu loh, dengan senang hati ya. Kita mau melakukan suatu hal itu kita harus senangi dulu. Nah, setelah kita udah senang, ya otomatis kita enjoy. Kita bisa maksimal. Kita bisa maksimal. Nah, setelah menjalani secara perlahan pendidikan lanjutnya ya. Jadi setelah diksar itu biasanya ada namanya dikjut, pendidikan lanjut. Ya ada pendidikan lanjut. Ada lagi namanya ya pendidikan latihan. Inilah beda-beda. Gitu. Ada yang nyebut pendidikan lanjut, ada yang nyebut pendidikan latihan, ada yang bilang latihan pemantapan. Ya itu beda-beda tergantung ini ya. Organisasinya ya. Tapi intinya di situ tuh kita dididik setelah diksar, diberi materi tambahan lagi. Nah, barulah di sini kita perlahan-lahan per divisi tadi itu kita jelasin, kita beri materinya lagi gitu kan. Nah, kalau gua kan sebenarnya masih anggota muda ya di sini. Masih anggota muda. Masih anggota muda. Jadi memang gua ini masih melewati tahapan, gua masih untuk menjadi anggota penuh, gitu. Masih proses. Oh, berarti setelah anggota muda ini nanti anggota penuh. Ada anggota penuh. Anggota penuh ya. Dan setelahnya itu nggak kayak gini juga. Warna beda. Warna apa kalau? Nah, kalau di Mapala Mitra sesuai dengan aturannya. Jadi di Mapala itu ada namanya ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi itu aturan yang mengatur ini organisasinya gitu kan. Jadi kalau anggota muda itu dia memang diberi selain warna oranye. Dan untuk selain ini dia ada arti dan makna itu sendiri gitu kan. Nah, setelah melewati beberapa tahapan pendidikan antar divisi, nanti ada itu bahasanya pengukuhan. Pengukuhan itu dia kayak tahapan kita dari anggota muda setelah menyelesaikan beberapa pendidikan kita menjadi anggota penuh. Pendidikan divisi. Nah, divisi tadi gitu. Nah, kalau gue sendiri kan gue udah melewati dua divisi nih pendidikannya. Divisi MO tadi, manajemen organisasi sama yang rock climbing. Nah, ini tinggal satu lagi. Satu lagi ini manajemen divisi GH. Cuma ada 3 divisi. 3 divisi di Mapala Mitra. 2 udah dilewati. 2 udah selesai. Satu lagi. Nah, kalau satu juga udah selesai, ya udah gua resmi menjadi anggota penuh gitu. Nanti selain kolektif warna biru, terus itu dapat
PDL, nah pakai dinas lapangan, terus itu nomor induk anggota, nah sama KTA, kartu anggota. Nah setelah kita menjadi anggota penuh itu nanti ya kita beda lagi ininya, akses kita beda lagi. Setelah kita jadi anggota penuh kita ada akses menjadi pengurus gitu kan, yang mengurus organisasi, menjadi struktur organisasi kayak gitu. Jadi kalau udah anggota penuh kita udah ini ya udah mengisi struktur. Nah bisa mengisi struktur kayak gitu. Nah kalau kita anggota muda ya kita belum bisa, kita masih ada batasannya gitu. Tapi apa ya untuk penuh itu memang berat sih. Kita nggak semudah yang dibayangkan gitu. Karena ya sejauh gua sekarang udah pendidikan gua di divisi ini, setelah melihat anggota gua ya, angkatan gua ada yang nila-nila, ada yang masih bertahan. Memang susah untuk mengokohkannya gitu. Oh berarti bukan ini ya, ada angkatan yang lain juga. Juga, iya. Ada berapa orang angkatan yang lain? Nah kebetulan yang masih tersisa di angkatan itu 4 orang sekarang. 4 orang. Jadi ya 4 orang ini lah yang masih mau bertahan, yang masih mau sanggup untuk menjadi anggota penuh. Berarti sekarang cuma 4 orang. Tersisa 4 orang. Dari awalnya berapa yang ikut Mapala ini? Nah, yang di Diksar itu awalnya 12 orang. Oh, ikut Diksar 12 orang. 12 orang. Nah, sekarang tersisa 4 orang. Ya tadi yang gue bilang tadi itu kan. Banyak orang-orang yang penasaran aja. Yang penasaran, terus itu pengen tahu aja. Setelah tahu Diksar itu seperti apa, ya udah mereka lepas gitu. Nganggur deh. Enggak niat lagi untuk melanjut gitu. Nah, hal kayak gitu ya kadang apa ya? Ngebuat SDM kita tuh bingung gitu. Tapi kalau menurut melihat kayak temen-temennya yang kabur nih ya kan, terus apa sih ngebuat dia kabur itu mungkin? Apa memang apakah ketika dia penasaran dan cari tahu, setelah dia tahu kayak gini dia kabur atau mungkin ada sebab lain? Jadi setelah gua cek ya, setelah gua cari tahu, setelah gua observasi, ternyata dari beberapa teman gua yang udah dekat ini atau yang udah kabur-kaburan ini, mereka itu kebanyakan itu nggak kuat di pressure-nya, tekanannya. Sedangkan menurut gua tekanan yang ada di Mapala ini itu nggak seberapa besar begitu. Hanya traumatik aja. Sebenarnya. Traumatik mereka saat gitu loh. Mereka tuh masih menganggap kalau gua udah jadi Mapala, apakah gua bakal seperti itu lagi? Sebenarnya nggak kayak gitu. Bukti nyatanya kan gua sampai sekarang masih ada gitu. Gua masih bisa melanjutkan sebagai anggota Mapala gitu. Maksudnya dia tuh takut ketika habis Diksar ini malah setelah lanjut nanti malah kayak gitu lagi. Kayak gitu lagi. Masih di Diksar gitu kan. Iya. Sebenarnya gini, kalau misalnya kitanya memang niatan kita baik, kita memang niat benar untuk menjadi anggota Mapala, hal-hal yang seperti itu mungkin menurut gua nggak bakal terjadi. Karena apa yang kita takutin biasanya itu kan terjadi kan, kayak gitu. Teman gua aja yang udah pada keluar itu rata-rata udah takut keluar hal seperti itu. Udah selesai belum Pak? Apa? Udah selesai belum? Oke, sorry tadi ada nih. Gimana kita lanjut lagi ke mana tadi? Masih ke ini ya, pembahasan mengenai anggota-anggota yang udah nggak aktif lagi atau mereka yang sendiri itu. Oh iya benar. Jadi yang menurut gua yang gua lihat itu mereka itu masih trauma aja sebenarnya. Trauma ya. Masih terbayang-bayang lah dengan Ya oke mas. Ya terbayang-bayang dengan pendidikan dasar tadi itu. Ya karena gini, menurut gua kalau misalkan kita di Diksar nggak diberi hal-hal seperti itu, nggak diberi tekanan ataupun hal-hal yang nggak mengenakan, nantinya itu nggak bakal menjadi anggota yang terbiasa dengan hal itu. Karena kalau kita ini aja lah, kita ambil logikanya aja. Kita di kehidupan nyata itu kita nggak lepas dari sebuah masalah. Ya, gua setuju. Pasti kadang-kadang masalah itu nggak perlu dicari, datang sendiri. Nah, Nah, jadi di Diksar ini gimana caranya kita dilatih, dididik bisa menyelesaikan masalah dalam kondisi tertekan gitu loh. Nah, kalau kita memang memahami hal itu di dalam Diksar, setelah kita biasa di Diksar, oh ini loh yang gue dapat di Diksar itu. Jadi setelah gue melewati Diksar ini, gue dipertemukan dengan beberapa macam masalah. Gue tahu, gue bisa pikir gue arahnya ini kemana, gue ambil pilihan seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan. Menyelesaikan permasalahan itu, kayak gitu. Nah, kenapa orang-orang yang luar ini memilih untuk gak lanjut? Ya karena itu tadi mereka tidak memikirkan kayak gitu.
mereka nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kritis dengan hal kayak itu. Jadi mereka mikir, ah udahlah, gue mau lagi, nanti gue gitu lagi. Udah akhirnya mental mereka nggak terbentuk, terus mereka juga nggak memikirkan ke depannya, udah mereka memikirkan untuk keluar. Gitu. Tapi ya itu bukan menjadi masalah yang bukan menjadi permasalahan, itu udah mereka, pilihan mereka. Ya artinya kan dari yang saya tanya tadi kan Mapala itu nggak sekejam itu. Nggak sekejam itu, nggak seseram yang mereka bayangkan. Meninggal gitu ya. Setelah saya dengar jawaban dari Bung Miftah ini ternyata Mapala itu sungguh menyenangkan, mendidik gitu ya. Dan menurut gua ya menjadikan kita yang manusia yang benar-benar manusia gitu ya. Oke, ternyata ya seru Mapala. Ya, seru. Jadi yang mau masuk ataupun gabung di pecinta alam, mau Fispala atau Mapala ataupun kelompok ataupun komunitas pecinta alam, itu nggak usah ragu. Karena hal yang kita raguin biasanya kita nggak bakal terwujud kan gitu. Intinya kita mau ikhtiar, kita berani, kita tabah aja. Karena sesuatu yang kita mulai, saya bener lah kalau kita selesaikan. Ya. Nah masih awal udah nyembur kita ya kan. Iya. Udah basah mau ngapain lagi? Kita lanjutnya berenang gitu kan. Iya. Oh, berarti ini sekarang masih menjalani dalam proses untuk menjalani proses penuh. Ya. Dan saya harap saya bisa tuntas ya kan bersama dengan anggota-anggota saya atau rekan-rekan saya bisa tuntas sampai penuh, dan itu mungkin bisa menjadi suatu kebanggaan. Nah, hal kecil itulah kita bersyukur gitu, kita bahagia, kita bangga gitu kan. Mungkin kalau di mata orang lain cuman lolos ini anggota penuh doang, apa sih yang banggain? Tapi kalau kita ya tadi tuh, kalau kita senang dengan hal itu, kita tekuni, kita bangga, ya itu menjadi apa ya, suatu kebanggaan untuk kita sendiri meskipun hal itu kecil di mata orang lain gitu. Oke, itulah tadi obrolan kita ya kan bersama narasumber kita ya. Bung Miftah, anak pecinta alam ya. Nah, gimana? Ini penutupannya. Coba. Nggak kerasa kan? Nggak kerasa. Oke, itulah tadi obrolan kita bersama narasumber ya kan. Miftah, seorang anak pecinta alam Mitra Indonesia ya. Mapala? Kalau nama Mapala Mitra Lampung. Ya kan. Nah, jadi Mapala itu tidak seseram itu gitu ya. Ternyata banyak hal yang menyenangkan di dalam. Banyak hal yang kita pelajari. Yang mungkin yang sampai meninggal itu karena dia yang nggak sesuai sama standar operasional aja ya, standar prosedurnya ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Nanti kita lanjut dengan konten-konten lainnya ya kan, ditunggu aja. Jangan lupa di like, di share dan di subscribe. Terima kasih.